Juara militer Jin Ge, 3 kali melebihi langit, hati yang selaras. Oh. Hari ini. Sudah bertemu calon mertua. Sudah bertemu Nona Yiro. Calon suami masa depan, dia tertawa pada saya. Yiro adalah calon mertua. Calon suami. Hari yang cerah, apa maksudmu ini? Maksud apa? Kalau matamu tidak buta, seharusnya kamu lihat. Saya sedang melamar tuan penguasa dan putri penguasa. Mohon restu agar jodoh ini terwujud dengan sempurna. Tapi saya baru saja adalah tunanganmu. Kamu pernah bilang akan menikahi saya. Saya menikahi kamu. Kamu seperti malam musim dingin, tapi saya tidak bisa bersama kamu mencuci pakaian dan belajar. Saya malu sekali. Tapi saya, Zhang Jingtian, bersumpah suatu hari nanti jika saya lulus ujian tertinggi, saya pasti akan membawa kamu dengan kereta megah. Biarkan kamu menikmati kemewahan. Sekarang saya adalah juara ujian, sedangkan kamu hanya seorang gadis desa miskin yang mencuci pakaian di rumah merah. Apa kamu pantas? Gadis desa miskin yang mencuci pakaian di rumah merah. Zhang Jingtian, saya bekerja di sana untuk membiayai belajarmu. Baru saya pergi mencuci pakaian di rumah merah. Siapa saja bisa menipu saya, tapi kamu tidak boleh. Kamu minta maaf pada saya. Lepaskan, jangan lakukan ini di depan umum. Saya malu. Malu itu apa? Saya, seorang perempuan, pergi mencuci pakaian di rumah merah. Dikomentari orang, itu baru malu. Buang-buang waktu berdebat dengannya. Wanita desa ini berani rebut laki-laki saya. Coba lihat dirimu sendiri. Tubuhmu kurus kering karena kerja keras. Apa yang kamu katakan? Apa yang dia katakan salah. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakinya. Itu soal penampilan. Tapi soal yang lebih penting, perbedaan latar belakang kita seperti langit dan bumi. Jadi, itukah alasan kamu berubah hati? Hah? Kamu salah. Ini dinamakan realita. Kerajaan mengadakan ujian setiap 4 tahun. Ada juara. Lulus hanyalah awal. Untuk benar-benar sukses, harus punya koneksi. Saya, Zhang Jingtian, dengan susah payah jadi juara. Sekarang saya tidak akan, begitu biasa, menikahi wanita seperti kamu. Saya butuh wanita yang bisa bantu saya naik pangkat. Putri penguasa, hah? putra mahkota sudah mati. Kaisar sudah tua, waktunya tinggal sedikit. Jika tak ada penerus, kekuasaan akan jatuh ke tangan Menteri Su Tianhao. Kamu mungkin tidak tahu. Menteri Su adalah paman Yiro, dan Menteri Su tak punya anak laki-laki. Kekuasaannya kelak akan berpindah ke Yiro, keponakannya, dan saya, keponakan menantunya, putri menteri yang sedang berkuasa. Bisa bikin kamu, Zhang Jingtian, aman sentosa. Bagaimana dengan putri kerajaan? Saya tanya kamu, Zhang Jingtian, bagaimana dengan putri kerajaan? Putri kerajaan. Putri kerajaan. Jika Qin Shuao adalah putri kerajaan, maka Zhang Jingtian bukanlah calon suami kerajaan. Sekarang di kerajaan, kamu mencari ratu ini di luar. Dinasti Xia besar adalah keturunan Qin. Qin Shuao juga keturunan Qin. Mungkin tamparan ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa jadi putri kerajaan? Jika kamu putri kerajaan, selama bertahun-tahun bersamaku, kamu pasti sudah bilang, mengapa baru sekarang? Dulu karena kasus pangan, menteri membuat saya berpura-pura jadi rakyat biasa demi keamanan. Tapi sekarang kerajaan tidak lagi biasa, dan saya harus dibebaskan dari tuduhan. Untuk balas dendam, sekarang saya bisa bicara.
Sekarang bisa dikatakan. Tuan Menteri sudah mati. Kamu bisa bilang apa saja. Mungkin selanjutnya kamu bilang, saya, juara ini, juga dapat berkah dari kamu, Putri Kerajaan. Bukan tanpa kemungkinan. Hah? Saya meludahi. Saya jadi juara karena belajar keras selama 10 tahun. Ditambah Yi Rou dan pamannya yang bantu. Apa hubungannya dengan kamu? Kamu benar-benar tak tahu malu. Cuma gadis desa. Kamu benar-benar pikir putri kerajaan hilang di Jiangdu. Kamu bisa saja pura-pura. Dengan wajah jelek seperti itu, kamu berani mengaku putri kerajaan. Saya berani mengaku ibu putri kerajaan. Percayalah atau tidak, terserah kamu. Bagaimanapun, itu tidak penting bagi saya. Yang penting, saya sudah tahu sifatmu, Zhang Jingtian. Anggap saja hati saya disia-siakan seperti anjing. Tunggu. Saya berpura-pura jadi putri kerajaan adalah agar kamu menyesal dan tidak bisa tidur, lalu memohon kembali padaku. Hah? Saya tidak menyangka kamu sangat mencintaiku, hingga rela melakukan hal sesat ini agar kami bersama lagi. Tapi maaf, saya tidak akan menyesal. Saya tidak akan kembali. Saya hanya merasa jijik, karena bagi saya, membunuh orang yang pura-pura jadi putri kerajaan hanyalah prestasi. Satu pukulan. Bagi saya, membunuh orang yang pura-pura jadi putri kerajaan hanya satu pukulan prestasi. Bunuh. Apa kamu berani? Saya berani. Semua orang di sini bisa jadi saksi kamu pura-pura jadi putri kerajaan. Yi Rou semakin bagus. Kalau menurut kalian bagaimana? Ya juga. Zhang Jingtian adalah aset penting bagi keluarga kami. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jika dia melakukan ini, mungkin bisa jadi bantuan untuk Zhang Jingtian. Maka nama Zhang Jingtian akan kotor. Maka bunuh saja dia. Pokoknya saya sudah lama tidak suka padanya. Yang saya khawatirkan adalah di bawah kekuasaanku. Membunuh rakyat biasa seperti membunuh ayam. Tapi reaksinya pasti akan hebat. Maka urusannya tidak boleh ribet. Calon mertua, jika dia benar-benar putri, dia akan cerewet seperti kami. Membunuh dia adalah kewajiban. Lebih membantu kerajaan. Dengan kekuatan penuh. Pengawal, apa yang kamu lakukan? Sekarang putri kerajaan hilang di antara rakyat, belum kembali ke istana. Situasi sangat sensitif. Ada orang berani pura-pura jadi putri. Tidak bisa dibiarkan. Saya, sebagai penguasa, akan menghukum anak ini. Masukkan dia ke penjara. Kamu pergi. Tuan Su. Membunuh putri kerajaan, itu dosa kehancuran keluarga. Kalau kamu benar-benar putri, layani dengan sopan. Tanda tangani ini. Kamu mengakui dosa pura-pura jadi putri. Di departemen kami akan atur kasusnya. Atau nanti jika mereka selidiki, kamu sudah mati. Kami bebas dari bukti. Kami bebas dari bukti. Selama ini saya biayai belajarmu. 10 tahun belajar. Apakah ini yang kamu pelajari untuk berbuat jahat? Maka tanda tangani. Kamu. Dasar. Aduh. Kamu lebih rendah dari saya, tapi karena saya berpendidikan, wajahmu yang rendah itu, tanda tangani saja dengan baik, agar kamu mati dengan cepat. Jangan paksa. Kalau tidak, maka saya akan siksa kamu sampai mati, lalu pakai cap jempolmu. Akhirnya katakan sekali lagi, jika kamu paksa saya. maka coba saja. Baik, ini akan putus keturunan, berikan hukuman. Pura-pura jadi putri kerajaan, ini dosa besar yang tak bisa diampuni. Tuan penguasa salah, kita harus eksekusi secara terbuka, agar orang jahat sadar, agar para penjahat di dunia ini ketakutan. Kalian tunggu apa? Jika ada masalah, saya tanggung.
Ayo lihat berapa lama kamu tahan. Pukul dia dengan keras. Sekarang, mohon. Tusuk Zhao. Berikan kesempatan pada kamu, Qin Suyao, maka tunggu saja kematianmu perlahan. Tenang, setelah kamu mati, saya akan ikut, agar dunia melihat betapa setia saya. Nanti, saya akan pakai tanda tanganmu ke departemen. Dari prestasi saya, hahaha. Jika membunuh putri kerajaan yang asli, putri kerajaan itu nakal. Kita mati di tanganmu juga tidak bisa balas. Saya sudah bilang kamu tidak pantas. Lihat tanganmu penuh kapalan, kulitmu kering dan retak, tidak halus. Bahkan jika jatuh ke rakyat, itu tetap burung phoenix palsu. Apa kamu punya itu? Saya sekarang tidak tahan. Semua karena kamu. Maka saya terima kasih. Tenang. Setelah kamu mati, saya akan bakar uang kertas untukmu. Haha, ayo. Hahaha, orang yang pura-pura jadi pemimpin sudah mengakui dosa. Untuk menghindari darah, mengganggu pernikahan saya hari ini. Masukkan dia ke penjara utama. Setelah saya masuk ruang pernikahan, lalu bawa dia ke tempat eksekusi. Pada malam gelap, potong kepalanya. Dendam atas tubuh ini Jenderal, sudah hampir malam. Kembali ke perang dulu. Besok pagi cari putri lagi. Kaisar sudah umumkan ke seluruh dunia. Putri tidak bersalah. Tujuannya agar saat kami cari putri, putri tidak sengaja bersembunyi dari kami. Tapi di kerajaan, orang seperti Su Tianhao pasti punya pikiran lain. Lagi pula, jika putri tidak bisa kembali, manfaat mereka akan sangat besar. Jadi jenderal harus segera temukan. Untuk melanjutkan, biarkan pasukan istirahat dulu. Mereka lelah seharian. Pasukan besar sudah diam di perang tanpa masuk kota. Pihak penguasa musuh. Ini. Ganti dengan uang minum. Malam ini mabuk-mabukan. Haha, tepat sekali. Saya tanya, gelang ini dari mana? Kami ambil dari tahanan mati. Tahanan yang pura-pura jadi putri kerajaan. Dihukum oleh tuan penguasa dan juara dengan paksa mengaku. Hukuman mati. Dia akan mati. Jadi kami ambil barangnya. Barang tolok. Dia sekarang di mana? Cocokkan dengan pemiliknya. Qin Suyao. Dia baru saja dibawa ke tempat eksekusi. Jenderal Wei. Ayo, pasukan kehormatan segera kumpul dan serbu tempat eksekusi. Jika ada kesalahan, lebih dari 200.000 orang akan ikut mati. Jika dia benar-benar putri kerajaan, semua orang akan dihukum. Yang lain segera kalahkan pasukan. Seret dua orang ini dan pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Jika dia benar-benar putri kerajaan, ibu kaisar. Aduh. Kepala, saya sudah bilang minum secukupnya, tapi kamu tidak dengar. Yi Rou, hari ini saya lulus ujian dan berhasil dilamar padamu. Akhirnya bisa hilangkan masalah Qin Suyao. Haha, saya senang sekali. Pergi, mantan. Saya sendiri naik daftar emas dan menikahi pengantin baru. Hidup indah seperti ini. Haha, ya, benar. Tuan mertua, biarkan saya sendiri eksekusi Qin Suyao, untuk puas hatiku. Dan tunjukkan pada Yi Rou tekad saya untuk tinggalkan mantan.
Qin Suyao, lihat betapa baiknya saya padamu. Saya sendiri mengirimmu pergi. Tenangkan hati, benda tak berguna seperti kamu. Jika jadi hantu, juga tidak akan lepaskan kamu. Bahkan jika kamu jadi hantu, saya akan buat rohmu lenyap. Qin Suyao, selamat tinggal. Selamanya tidak bertemu. Ya. Pasukan naga, Lu Ziming di sini. Siapa berani seenaknya? Dasar, prajurit dari mana? Taois Lu, jangan khawatir. Hentikan mereka. Pangkas tahanan dulu. Pasukan naga depan istana, Lu Ziming, selamatkan ratu. Mohon ampun, putri. Mohon ampun, putri. Putri, Tangkap mereka semua. Siapa berani melawan? Bunuh tanpa ampun. Beberapa. 1. Putri, Anda baik-baik saja. saya tidak akan mati. Kaisar, menteri melindungi putri dengan aman. Antar putri kembali. Biarkan putri kembali ke sarang. Tapi putri kembali seperti ini. Luka parah. Menteri pantas dihukum. Jenderal tidak perlu menyalahkan diri. Ini bukan urusan Anda. Bawa mereka semua ke saya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya adalah prajurit, tugasnya membunuh. Tentu saja, saya akan bunuh kalian. Orang baik adalah potong dengan pedang tajam. Oh, mohon tanya. Saya adalah penguasa Jiangdu. Lihat siapa yang berani bertindak. Penguasa Jiangdu. Benar. Di mana itu? Kamu siapa? Wah, saya Putri Su. Ayah saya adalah penguasa, bukan. Paman saya adalah menteri kerajaan, Su Tianhao. Teman dekatnya, Menteri Su. Saya tidak memukul perempuan. Kamu, orang Su yang mana? Saya adalah juara baru. Dikirim Kaisar. Kamu juara baru. Zhang Jingtian, apa pendapatmu? Baru saja sangat sombong, sekarang takut. Dia takut status juara Kaisar saya. Benar. Saya adalah yang pertama di daftar. Juara yang dikirim Kaisar, Zhang Jingtian. Tapi Kaisar mengirim Zhang Jingtian sebagai juara. Bukankah karena dia calon suami putri? Tapi sekarang mengapa? Oh, saya mengerti. Jenderal Lu tidak menghargai saya dan leher panjangmu, pejabat kerajaan. Karena dia pasukan istana, menerima perintah Kaisar, nikmat Kaisar. Tapi Zhang Jingtian juga orang yang dikirim Kaisar. Nikmat Kaisar, kita setara. Sebenarnya, sebagai juara, Zhang Jingtian mungkin lebih tinggi di bawah nikmat Kaisar. Masa depan mungkin lebih jauh. Mereka bisa tidak peduli. Ah, begitu ya.
Bisakah putri jelaskan apa yang terjadi? Calon suami kerajaan, mengapa dia menyerangmu? Jenderal, tidak perlu dengar dia, saya beri jawabannya. Anda benar, Jenderal Lu sebagai pemimpin pasukan, tinggal di istana bertahun-tahun, tidak tahu banyak tentang luar, tapi tidak apa-apa, saya, status juara asli, Jenderal percaya saya saja. Juara baru. Apa yang ingin kamu katakan? Putri bukan apa-apa. Hanya penjahat yang berani dan jahat. Apa yang kamu katakan? Saya katakan dia bukan putri, hanya penipu yang pura-pura. Dia selalu suka pada saya. Tapi Jenderal, kamu tahu, dia orang biasa, saya orang berpendidikan, perbedaannya besar. Saya tidak mungkin pilih dia, tidak ada hubungan, cuma begitu. Tapi hari ini saya lulus dan melamar Yiro, dia cemburu gila. Gila karena cemburu, dia pura-pura jadi putri, ingin saya lihat dia berbeda. Ya, saya mengerti, tapi pura-pura jadi putri adalah dosa mati. Saya sesuai hukum dinasti Xia eksekusi dia secara terbuka, dan beri pelajaran pada rakyat. Agar orang jahat di dunia ini sadar. Harap Jenderal pertimbangkan. Jangan biarkan budak jahat seperti ini kotor nama Jenderal. Jenderal Lu, saya tidak. Kamu diam. Jenderal baru datang, dibohongi kamu, dapat untung sedikit. Jenderal, kamu tambah semangat. Tapi dari percakapan tadi, saya sudah tahu asal-usulnya. Tidak benar. Sebelum pura-pura jadi putri sudah melanggar. Sekarang mau bohongi Jenderal kehormatan istana. Qin Suyao, kamu benar-benar ingin mati. Mati juga mati. Jangan di sini. Jenderal, bawa orang, masukkan dia ke penjara utama. Besok pagi eksekusi. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya tanya putri apa yang terjadi. Gosipkan telinga, apa salahnya? Siapa suruh kalian bergerak? Lagi, siapa suruh kalian berdiri? Jenderal, saya adalah, mereka apa? Saya adalah juara baru. Juara baru. Kamu dan Kaisar, nikmat Kaisar, kamu pantas. Saya adalah juara barat laut. Kamu berani memukul saya, bahkan membunuh, kamu berani. Selama putri satu perintah, menteri segera ambil kepalanya. Menteri tadi bingung, bukan hanya calon suami kerajaan, mengapa di pihakmu? Dan menyerangmu, jadi tadi takut cedakan orang sendiri. Tapi dari percakapan tadi, menteri sudah tahu ceritanya. Itu berarti, di sini tidak ada orang sendiri, hanya suami putri dan musuh putri. Guru putri, saya sudah bilang dia bukan putri. Dia hanya gadis di rumah merah. Betul. Saya lihat kamu di istana. Otakmu rusak. Hari ini bersama Qin Suyao. Dia siapa? Tidak ada yang tahu Zhang Jingtian lebih baik. Lebih tahu? Seberapa tahu? Saya rasa ada yang tahu lebih dari dia. Siapa? Kaisar sekarang. Benda suci di sini. Depan Kaisar. Ini bukan gelang Qin Suyao. Kira-kira benda suci Kaisar apa? Hasilnya gelang Qin Suyao. Jenderal Lu bawa gelang Qin Suyao. Sebut benda suci Kaisar. Bagaimana? Jenderal Lu takut bersama Qin Suyao. Secara sengaja bantu dia. Rumah merah, tempat bermain bangsawan. Jenderal Lu pergi ke sana tidak aneh. Tapi ada orang, katanya di rumah merah mencuci pakaian. Apakah pernah jatuh ke lembah dosa? Siapa yang tahu? Qin Suyao, kami terlalu kenal. Jenderal ingin bantu. Mungkin hanya angkat batu hancurkan kaki sendiri. Sekarang semua prajurit dengar,
Jenderal Lu besar, bersama bajingan ini berencana memberontak. Dosa mati. Sekarang semua dengar perintah saya. Arahkan senjata pada mereka. Nanti saya laporkan ke Kaisar. Kalian tidak bersalah, bahkan berprestasi. Apa maksudnya? Kalian ingin memberontak. Kalian adalah pasukan Kaisar. Harus setia pada Kaisar. Karena mereka setia pada Kaisar. Jadi setelah lihat benda suci, mereka tidak berani bergerak. Gelang Qin Suyao yang kalian sebut, seharusnya seperti ini digabungkan. Ini dua gelang yang sama. Qin Suyao memalsukan benda suci Kaisar. Dua gelang ini bukan palsu, tapi sepasang. Dua gelang cocok. Ini juga ya. Itu berarti Qin Suyao benar-benar putri kerajaan sekarang. Bukti besi di sini. Qin Suyao adalah putri kerajaan asli. Dan apa yang kalian lakukan pada putri, bukan hanya juara, bahkan burung menteri. Bahkan jika menteri sendiri, jenderal akan eksekusi di tempat. Putri kerajaan sekarang. Kalau dikatakan putri kerajaan, saya bukannya calon suami kerajaan. Kamu memang, tapi sekarang. Suyao, tidak, putri. Saya salah karena kebodohan. Kamu bisa mengerti, bukannya, saya salah, saya benar-benar salah, pergilah. Zhang Jingtian, Lilin tak tahu berterima kasih. Selain itu, Saya sekarang jijik melihatmu sekali. jangan Suyao, saya salah. Ingat hubungan kita bertahun-tahun. Ampuni saya kali ini. Beberapa hal, sekali saja sudah selamanya. Lagi pula sekarang kamu minta ampun pada saya. Bukannya membuktikan saya putri kerajaan. Jadi saya katakan bukan. Kamu tetap tendang saya. Jadilah menantu penguasa. Saya doakan kamu bahagia. Pergi, Jenderal Lu. Menteri, saya ingin istirahat. Ya. Bawa orang, antar putri kembali istirahat ya. Adapun yang lain, eksekusi di tempat ya. Ajaran Menteri Su Tianhao. Semua orang berlutut. Ayah, paman datang. Baik, selamatkan kami. Berani, Lu Ziming. Lihat menteri mengapa tidak berlutut. Sebagai bawahan istana, patuhi perintah Kaisar, urus keluarga kerajaan. Tidak mendengarkan orang lain, juga tidak perlu berlutut pada orang lain. Kamu tetap tak sopan. Yang tak sopan seharusnya kalian. Putri besar Xia di sini. Mengapa kalian tidak berlutut? Putri, lihat putri. Bagaimana kalau dia itu palsu? Kaisar sudah turun dari istana 1 jam yang lalu. Bagi saya yang sudah tua ini, pada saat itu, dia sudah mulai kembali ke istana, dan sudah kembali ke pengadilan. Itu saja yang asli, yang lainnya hanyalah penampilan palsu. Apa maksudmu? Kaisar tidak punya ahli waris. Pengadilan pasti akan memiliki suara yang menentukan. Jadi, apakah kau ingin merebut kekuasaan, Tuan? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana? Setelah Kaisar mati, saya yang sudah tua ini akan memimpin 5.000 tentara pilihan dari kediaman Perdana Menteri. Cepat. Untuk menyergap mereka. Dan sekarang, seluruh Jiangdu telah dikendalikan oleh pasukan saya. Semuanya di sini. Termasuk kau, tentu saja. Termasuk yang asli. Hahaha. Wah, ini benar-benar keajaiban Tuhan. Ada orang yang mengira bisa melambung tinggi, kembali menjadi putri. Tapi sebelum terbang, sayapnya sudah dipatahkan. Qin Chuyao.
Saya dikelilingi oleh pasukan pamanku. Kau mungkin tak bisa jadi putri lagi, tapi jadi hantu yang dipancung sudah lebih dari cukup. Haha, sialnya bergantian. Tak menyangka, 1 detik lalu kalian mau membunuh kami. Detik berikutnya, kini aku yang mengirim kalian ke akhir hayat. Pergi dan temui hantu kaisar itu. Kau yakin? Aku di sini. Di sini. Kalian semua melanggar perintah kaisar. Sekarang putri dalam bahaya. Apa yang harus dilakukan? Harus melawan dengan segala cara. Harus melawan dengan segala cara. Kalau begitu, ikutlah bersamaku untuk melawan sampai akhir. Ah, ah. Ah, Tahan mereka. Pastikan putri aman. Lu Changjun. Kalian berdua, pergilah, tapi berdirilah dulu. Lu Changjun, kita harus pergi bersama. Rakyat harus melihat. Bagaimana bisa bersama putri hingga mati, sejak putri menerima nyawa saya. Nyawa saya ini akan melindungi putri dari angin dan hujan. Jika ada yang mengganggu, saya sebagai pelayan akan rela hancur berkeping-keping untuk melindungi putri. Saya rela mati 1000 kali, putri. Katakanlah, Aku tidak ada. ah, lari. Lanjutkan lari. Dasar pria brengsek, lihat kau lari kemana. Tujuanku adalah melepaskannya. Orang yang akan mati ini berani bicara syarat dengan saya. Akan kubuat kau jadi hantu yang tak pernah melepaskanku. Kalau begitu, kau kembali jadi hantu. Bunuh dia. Kejar dia. Tidak apa-apa. Luo, sampai jumpa. Lu Xiangqin, ini ramuan obat. Kau harus bangun. Minum ini, kau akan sembuh. Lu Xiangqin. Sukiang, buka mulutmu. Buka mulut, Lu Ziming. Buka mulutmu. Lu Ziming, buka mulut. Dengan perintah sebagai putri, bukalah mulutmu.
Jenderal terluka parah semalam. Dia jatuh ke sungai. Jadi, sebagai pelayan, saya harus mengurus jenazah jenderal. Tak ada pilihan lain. Saya hanya bisa. Ya Tuhan, jenderal, jangan salahkan saya. Saya tidak berani. Hanya saja, cucu saya yang hina ini, memohon pada putri hari ini. Saya pantas mati. Lewat sungai ke sana. Putri, kita sekarang di mana? Di luar benteng Jiangdu. Tapi tempat ini tersembunyi, sulit ditemukan. Teman sekamar sebelumnya menemukannya saat mengumpul obat. Kita harus segera pergi dari sini. Perdana Menteri tak akan membiarkan kita. Karena selama kau hidup, Xia yang besar tak akan runtuh. Jadi dia pasti akan mencari kita. Tapi di lautan manusia yang luas ini, kita bisa lari kemana? Ada satu tempat yang bisa kita tuju. Mungkin dia bisa membantu putri melawan musuh. Uap sekali. Kemana? Nonadu, kau sebaiknya naik. Ya. Baik. Apa? Putri. Aku telah melakukan perjalanan panjang. Mengapa belum ada kabar dari Putri dan Lu Ziming? Perdana Menteri, seluruh pasukan kediaman Perdana Menteri terus mencari. Di seluruh daerah, setiap kali ada petunjuk, kami segera menindaklanjuti. Tapi Lu Zimin dan Putri seolah lenyap tanpa jejak. Manusia selalu meninggalkan jejak, burung selalu meninggalkan bayangan. Bagaimana mungkin mereka tak ada jejak sama sekali? Ya benar. Dengan begitu banyak orang kami, tak mungkin tak bisa menemukan jejak keduanya. Perdana Menteri, kecuali kau bilang, Kaisar tua itu meskipun kebanyakan waktu bodoh, tapi belakangan ini, sebelum wafat, dia tiba-tiba sadar. Ditambah ada menteri setia seperti Li Sangshu. Jadi pasti ada rencana cadangan. Apalagi putra mahkota sudah kami hilangkan. Ada. Lu Ziming adalah pemimpin tentara kaisar. Jika kaisar tua punya rencana lain, mereka bisa menghilang tanpa jejak. Jadi mungkin mereka kembali. Kalau begitu, kita akan kalah. Kita harus. Paman, kau benar. Kursi tak bisa kosong. Kita harus segera bertindak. Maksudmu? Maksudku. Kita tak perlu lagi mematuhi aturan kaisar. Tunggu sampai kaisar tua mati lalu bertindak. Tapi sebaiknya kita tangkap Qin Suyao sebelum mereka berbuat apa-apa. Pastikan dulu. Paman, apa yang kau katakan benar. Tapi ini tak sopan. Akan ada yang mengkritik. Paman,
Pemenanglah yang menentukan. Setelah kau duduk di tahta, siapa yang berani mengkritik lagi? Tuan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Jing Tian. Malam semakin panjang, mimpi semakin banyak. Kita tak mampu kalah. Jika kalah, Qin Suyao pasti tak akan memaafkan. Jadi, jika diperlukan, lakukan apa yang harus dilakukan. Segera beritahu semua menteri. Besok pagi kumpul di istana. Ya. Agar saya bisa naik tahta. Hormat saya pada yang mulia. Hormat saya pada yang mulia. Hahaha. Negara tak bisa tanpa pemimpin sehari. Rakyat tak bisa tanpa raja sehari. Saya sebagai Perdana Menteri harus bertanggung jawab mengelola negara, memperbaiki pengadilan. Jadi, saya pikir meskipun kaisar baru wafat, jenazah belum dingin, tapi demi Xia yang besar, untuk menghindari musuh mengintai, kita harus segera memilih raja baru. Apa pendapat kalian? Perdana Menteri benar, negara harus punya raja, agar rakyat bisa hidup damai, dan musuh tak akan menyerbu saat kacau. Saya mendukung keputusan Perdana Menteri. Ya, dukung Perdana Menteri. Kami menunggu pengaturan Perdana Menteri. Kaisar wafat, putra mahkota sudah tiada, lalu siapa yang harus dipilih sebagai raja? Kaisar sebelumnya sangat mulia, memiliki putri tersembunyi. Mungkin putri bisa memerintah. Serahkan kekuasaan kepadanya. Kami akan setia membantunya. Tapi bagaimana jika putri tak kembali? Ya, bagaimana jika putri tak kembali? Benar. Kami tak bisa menunggu selamanya. Menunggu seperti ini, sama saja seperti tak punya raja. Katakanlah putri masih hidup. Itu hanya penyesalan Sangshu sebelum mati. Siapa yang bisa yakin kalau itu benar? Mungkin kaisar merasa tak dihargai. Sehingga, sebelum mati, dia sengaja membuat cerita bohong untuk menyakiti yang mulia. Itu kaisar yang mengirim Jenderal Longwei untuk memeriksa. Saya pikir itu benar. Saya tanya kau, di mana Jenderal Longwei sekarang? Aku akan katakan padamu. Jenderal Longwei tahu kalau kaisar tak punya urusan itu. Menerima tugas, lalu langsung kabur dengan orangnya. Kau bohong? Kau bicara seenaknya. Saya tanya Jenderal Longwei, apakah kau melihat surat perintah saat mencari putri? HMPH? Kan itu, kau menipu kaisar. Kaisar mempercayainya, berpikir dia punya putri, jadi mencari kemana-mana, akhirnya mengirim Jenderal Longwei untuk mencari pasukan Longwei. Setelah mencari lama, ternyata hanya penipuan. Jadi, saat Kaisar wafat, dia memutuskan untuk kabur. Langsung saja. Saya pikir apa yang dikatakan Yuan benar. Bagaimana pendapat kalian? Kami juga setuju. Karena itu benar, maka saya pikir tak perlu menunggu lagi. Pilih raja baru, Dong Yongxin. Maksud Perdana Menteri adalah, maksud Perdana Menteri adalah, maksud Perdana Menteri adalah. Maksud Perdana Menteri adalah, harus memilih seseorang yang berbudi di pengadilan Xia yang besar, yang layak duduk di tahta raja. Untuk memperbaiki pengadilan. Lalu, siapa orang itu? Dari segi bakat dan kebajikan, orang itu selain paman saya, Perdana Menteri sekarang. Siapa lagi? Benar. Perdana Menteri telah membantu Kaisar lama, sangat paham urusan negara. Jika dia naik tahta, Xia yang besar hanya berganti nama, semua yang lain tetap sama. Aku juga setuju. Perdana Menteri jadi kaisar. Perdana Menteri jadi kaisar. Saya hanya memikirkan negara, tak pernah berpikir untuk memberontak. Saya juga tak mau dituduh pengkhianat. Tapi demi kemakmuran Xia yang besar, saya rela mengorbankan segalanya. Para menteri, siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Su Chengxiang meskipun sebagai menteri tinggi. Tapi kerajaan Xia selalu bernama Qin. Tak ada nama lain. Saya menentang, saya juga menentang.
Saya tanya lagi, saya naik tahta. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Kami setuju. Kami setuju. Hahaha. Haha. Putri hadir. Semua tentara berlutut. Demi perintah. 3 kali sembah Putri. Putri, selamat selamanya. Putri, selamat selamanya. Putri, selamat selamanya. Jenderal ini atas perintah Kaisar sebelumnya menyambut Putri kembali ke pengadilan. Semua menteri berlutut menyambut. Anak-anak ini sembah Putri. Putri abadi. Berdirilah. Darah tak cukup. Apakah kalian melihat saya dengan marah? Kalian tuli, bisu, atau buta? Hari ini kalian memasang pasukan berat. Jangan bilang banyak orang seperti ini. Sekalipun seekor lalat tak bisa masuk. Bagaimana kalian bisa masuk? Bagaimana masuk? Kami membunuh jalan masuk. Kau harus memperkenalkan diri. Hanya beberapa ribu tentara, berani menghalangi 20.000 pasukan besi Rong. Laki-laki tua, apakah kau bingung, atau belum bangun? Apakah kau ini anak saya atau cucu saya? Raja Rong, Yelfuang. Yang mulia. Raja Rong, maaf. Menteri, dengarkan perintah. Istana ini sebagai satu-satunya di pengadilan Xia tanpa siapapun harus segera maju. Jadi, istana ini secara resmi mengumumkan, mulai sekarang, pengadilan Xia, istana ini akan menggantikan kalian semua. Segala urusan besar kecil harus dilaporkan. Kau adalah suami, apakah kau setuju? Sangat setuju. Karena menteri tak setuju, maka, Su Chengxiang. Apakah kau tak punya hati, Su Chengxiang? Berbicaralah, saudara. Paman bilang kita menyerah di sini. Biarkan Qin Shuao mengambil alih pengadilan. Hitung semua dendam sebelumnya. Bagaimana bisa mati begitu saja? Tunggu. Saya setuju. Tunggu. Saya setuju. Paman, orang Rong memang kuat, berani berperang, tapi pikiran mereka sangat bodoh. Qin Shuao pasti memberi mereka imbalan. Mereka baru berani menyerbu. Maksudku, orang Rong bisa digunakan. Kita juga bisa menggunakannya. Paman, kau benar. Meskipun Rong berbatasan dengan Xia yang besar, tapi mereka suka menyendiri. Tak pernah berhubungan dengan siapapun. Kali ini mereka menyerbu membantu Qin Shuao. Itu sudah aneh. Tunggu. Saya, Su Tianhao, telah melihat Yelfuang. Ada apa, teman lama? Wilayah Rong kasar, lingkungan buruk, sumber daya sangat kurang. Saya pikir jika Raja Rong bisa menyerbu membantu kita, kita rela memberi Rong banyak sumber daya. Emas dan harta karun. Saya mengerti, kau ini mau beri suap raja ini. Hanya kerja sama saja. Benar, saudara, paman saya sebagai Perdana Menteri, bisa memberi lebih dari Qin Shuao, kau bisa dapat 2 kali lipat. Tentu saja. Ini memang menarik. Apa kau setuju? Apa kau benar-benar mengira kami orang Rong itu bodoh? Apa maksudmu? Hahaha. Aku sudah minum. Hahaha. Hai, bawa dia pergi, cuci bersih, kirim ke tenda perang saya. Hahaha. Maju. Hahaha. Aku heran mengapa pasukan Rong membantu Qin Shuao menyerbu. Rupanya kau, perempuan murahan ini, tak punya malu, menjual diri pada orang lain. Haha, benar. Putri Qin Shuao menandatangani kesepakatan. Selama aku membantu dia kembali ke pengadilan, dia akan menikah dengan raja ini. Kemudian, Xia yang besar dan Rong akan menjadi keluarga. Haha. Aku kira kau lebih pintar. Ternyata hanya menjual kehormatan negara. Para menteri,
Ayo kita lawan bersama. Kembalikan kekuasaan. Kuasai pengadilan. Bukannya biarkan perempuan tak punya malu ini menjual seluruh Xia ke pencuri rong. Benar, air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Bangunlah semuanya. Siapa berani? Istana ini tahu. Istana ini terlalu buru-buru. Akan ada yang mengkritik, mengatakan istana ini masuk paksa. Tapi istana ini lebih khawatir. Jika tak segera, selamanya tak bisa kembali, atau mati tanpa sebab. Akhirnya, Xia yang besar akan hancur. Jika Xia dan Rong bersatu. Selama putri selamat. Xia masih ada. Jika kalian ingin melawan, Istana ini tak menolak. Kalau begitu, berdirilah. Tapi harus tanya dulu pedang istana ini. Siapa yang berani melawan hati ini? Orang yang tak punya hati akan mati sia-sia. Jadi, mati saja. bunuh dia, kau tak akan punya masalah. Bisa duduk di pengadilan. Pengadilan. Kemudian kau bisa mengusir kami dari Xia yang besar. Lalu raja ini membantu Xia. Kau katakan apa saja. Raja ini datang, tentu harus dapat apa yang seharusnya. Silakan. Ambil bunga. Hahaha. Sebelum kau dan raja ini menikah, mereka semua percaya raja ini akan mundur duluan, jika ada siapa saja di tengah. Aku. Mereka tak hanya aman, tapi pasukan Rong raja ini akan mendukung secara diam-diam. Jadi kau tak bisa duduk stabil di tahta Xia. Rong memang ganas. Dan suka menyendiri. Bertahun-tahun, mereka selalu diejek negara sekitar. Tak puas dan tak bisa berteriak. Kaisar sebelumnya pernah berkata, saat aku menyambut putri, beliau pernah bilang jika ada kesempatan. Kebaikan Rong bisa, tapi ini rencana terburuk, karena mereka punya syarat. Syarat apa? Tuan. Aku tak mau. Saya tahu ini mungkin merugikan putri, bahkan bisa mengundang serigala masuk, tapi kita tak punya pilihan lain. Sekarang Xia yang besar, tergantung pada putri saja. Jika tak cari bantuan untuk melawan, ratusan tahun akan berakhir. Putri harus mengorbankan diri. Baru bisa selamatkan setengahnya. Tapi jika begitu, hanya mengganti Sutian Hao dengan Raja Rong saja. Apa bedanya? Su Tianhao sudah dalam Xia bertahun-tahun. Begitu bangkit, sulit untuk menjatuhkannya. Tapi Rong berbeda. Bahkan jika mereka mengkhianati, kita undang serigala masuk. Mereka hanya pasukan yang terisolasi. Tunggu putri memerintah. Kirim tentara dari segala arah. Akhirnya mereka pasti kalah. Lalu saat itu, pengadilan masih milik Xia dan putri. Tapi ini terlalu rendah, bukan? Untuk raja, pemenang menentukan. Apalagi Rong. Mereka tak hanya untuk uang. Apakah kau benar-benar mengira kami orang Rong itu bodoh? Wah. Hahaha. Saya menunggu pertunjukan bagus. Lebih baik segera. Untuk menghindari, pasukan Rong tinggal terlalu lama, dibungkus tentara Xia seperti siomay. Juga untuk buat Su Tianhao dan yang lain cepat mati. Ini lebih mudah. Maksud raja ini, Putri Su Yao, waktunya pernikahan kita dalam beberapa hari ini, bagaimana? Kalau tidak, aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku kembali ke tenda dulu. Tunggu kau, sayang. Bawa mereka pergi, hahaha. Mereka memang licik.
seperti yang kuperkirakan. Putri, malam sudah larut, mengapa belum beristirahat? Kau juga belum. Begini larut, ada apa? Saya hanya khawatir dengan keselamatan Putri, jadi datang melihat. Karena Putri baik-baik saja, saya mohon izin. Nona Luo. Nona Luo, kau baik-baik saja. Jangan takutkan saya. Malam terlalu panjang, Yelfuang di penjara. Terluka sedikit, tak ada yang mencintai dewa. Berbagai tanda. Malam terlalu panjang. Wang tua. Kau pergi bunuh Su Tianhao dan yang lain. Selama Su Tianhao dan yang lain hidup, itu akan menjadi masalah besar bagi Putri. Lebih menghalangi rencana besar. Tak ada yang mau, tapi tetap jaga mereka dengan ketat. Tapi tak menyangka begitu ketat. Ditambah saya ingin menyelamatkan seseorang. Jadi mereka membunuh saya. Membunuh siapa? Ya. Putri tak perlu khawatir. Saya hanya khawatir aksi bunuh diri gagal, menimbulkan kemarahan Rong. Jadi datang khusus melihat keselamatan Putri. Tapi tak menyangka saya tak mampu. Datang dulu. Putri harus istirahat. Nona Su, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau melakukannya demi urusan saya. Nona Su, kau. Cari di mana-mana, temukan udara dan bawa. Terlambat. Cepat. Hua. Apa yang dilakukan tuanmu? Bagaimana bisa ada pembunuh di kamp malam-malam? Tapi pembunuh melarikan diri ke dekat sini. Kami datang demi keselamatan Putri. HMPH. Cari. Cari. Hua, apa yang kau lakukan? Ini tempat istana istirahat. Hahaha. Wanginya. Di tempat tidur Putri, tak mungkin ada orang sembunyi. Tak sopan. Hahaha. Kalau tidak, Putri Qin Suyao adalah cabang emas dan daun gioksia yang mulia. Tak mungkin melakukan hal seperti itu. Guo, pergilah belajar. Kembali. Hahaha. Tapi Putri Suyao, kau ini memaksa. Agar aku baru saja tangkap Su Tianhao mereka. Segera ada yang datang membunuh. Ini apa maksudnya? Gunakan siapa? Apakah kau benar-benar mengira aku bodoh? Aku juga tak bisa. Tapi aku katakan, malam semakin panjang, mimpi datang. Aku hanya ingin Putri memberi jawaban. Waktunya pernikahan kita kapan? Hahaha. Maksud raja ini. Kita lakukan besok malam. Kamu tidak perlu terburu-buru menolak dulu. Nanti besok pagi aku kirimkan orang untuk mengantarkan hadiah untukmu. Setelah melihat hadiahku, kamu baru putuskan. Tentu saja. Malam ini ada penyerang. Itu hukuman untuk serangan yang gegabah. Hahaha. Cepat saja. Kamar tidur Putri. Tidak perlu dicari lagi. Kembali.
Duduklah. 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 Cahaya neon memenuhi langit, seperti nyata tapi ilusi, meninggalkan dengan anggun. Petal bunga yang terbakar. Siapa bilang tanpa lelah? Api menyala. Rumput liar tumbuh kembali. Sulaman. Babak ini terus berulang. Dunia yang luas. Tuan. Jenderal Su. Sungguh memalukan. Tubuh hina ini malah diberi kehormatan seperti ini. Menteri Wei. Jenderal Su, Anda mengundang saya ke sini. Bawalah saya pergi bersama Jenderal. Jenderal tidak perlu terlalu tegang. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Apalagi Anda adalah raja. Saya adalah menteri. Putri akan keberatan. Seperti anjing yang hampir mati, mencari keburukan dan meninggalkan kebaikan, kulit kasar yang memalukan. Kebenaran. Jenderal Du, Anda sedang menertawakan saya. Putri. Selama belum sampai akhir, segala sesuatu pasti ada keajaiban. Keajaiban. Putri, ada masalah besar. Xiao Tang, apa yang membuatmu begitu panik? Seperti Jerry selama puluhan tahun, di jalan yang saya kuasai, Istana Kekaisaran. Mereka membunuh siapa saja yang ditemui. Awalnya saya kira gajah kita kembali. Jenderal Lu, pasukan di kota tidak cukup untuk melawan kekuatan besar Quan Rong. Jika tidak, kita pasti tidak akan aman seperti ini. Masuk ke rumah ayah orang seperti Perdana Menteri. Satu-satunya kesempatan kita adalah menunggu 7 saudara laki-laki menyelesaikan perawatan ibu mereka. Minta mereka untuk berbicara sepenuhnya. Tapi saya juga tahu, jadi mereka melakukan ini untuk memaksa saya segera bangkit. Suruh Ye Luang berhenti dari aksi-aksinya. Malam ini, saya akan menikah dengannya. Putri, sebagai putri kerajaan besar, perkawinan dengan musuh asing pasti harus diatur. Apalagi, orang Quan Rong ini juga saya yang datangi. Orang ini harus saya yang akhiri. Pergi, beritahu Ye Lu agar siap. Biarkan para kasim istana mulai siapkan upacara pernikahan. Ya. Jenderal Luo. Istana. Tidak. Saya punya adik laki-laki yang luar biasa. Saya ingin mengendalikan kekuasaan ini. Apakah Anda punya yang ingin dikatakan padaku? Selama saya ada, saya tidak akan pernah mengizinkan hal seperti ini terjadi di tempat pernikahan. Jika Wang Quan Rong ingin menikahi Anda, lalui dulu mayat saya. Tu Ziming, apa yang Anda lakukan? Anda berdiri di situ. Saya tidak mengizinkan Anda melakukan hal bodoh. Dengarkan, saya ingin Anda tetap hidup. Hari ini, malam ini, saya hanya anggap disiksa hantu, sampai 7 saudara laki-laki menyelamatkan Anda. Kita pikirkan jalan panjang. Secara umum, saya tidak bisa melindungi putri. Sungguh memalukan. Mati. Rakyat bahkan tidak bisa melindungi Xian. Itu lebih memalukan lagi.
Jadi, maafkan saya tidak mengikuti perintah putri, tanpa memikirkan jalan panjang dulu. Tapi jika pria yang saya sukai mati, untuk apa saya hidup? Langit memberi anak yang banyak. Apakah Anda juga akan meninggalkan saya? Saya tidak ingin pergi dari putri. Tapi arti keberadaan saya sebagai menteri adalah melindungi putri, selama putri aman. Sebagai menteri, saya rela mati 1000 kali. Secara umum begitu, secara pribadi juga begitu. Bagaimana putri bisa mengucapkan selamat tinggal seperti ini? Begitu jelas. Indah luar biasa. Istana tidak tahu apa yang Anda lakukan. Istana juga tidak peduli apa yang Anda lakukan. Itu adalah jawaban terakhir yang istana berikan untuk Anda. Kembalilah dengan selamat. Jika Anda tidak bisa, hubungan Raja Mente kami akan berakhir di sini. Perasaan kami yang sudah mati juga berakhir di sini. Anda paham? Putri, maafkan saya. Berani. Lu Jiming. Jenderal Lu. Putri, sudah malam, hati-hati kedinginan. Jenderal Lu, ada kabar. Sejak dia pergi dari istana Anda, seolah lenyap dari muka bumi. Kami kirim banyak kasim dan pelayan untuk mencari. Tidak ada yang menemukan. Bagaimana dengan pasukan penjaganya? Mereka juga tidak melihat Jenderal Lu. Bahkan Jenderal Lu tidak tinggalkan pesan apapun, petunjuk apapun. Jalan ini biasa. Apa yang dia rencanakan? Putri, orang Kuan Rong datang. Hahaha. Wah, Putri Su yang benar-benar disukai raja ini tanpa henti. Begitu cepat memutuskan menikah dengan raja ini. Bagus sekali, hahaha. Ayo, saya bawa untuk Anda. Ini semua hanya barang biasa. Saya tahu, putri kerajaan besar pasti tidak tertarik. Tapi ada satu hadiah. Anda akan suka. Ayo, bawa orangnya ke sini. Xiao Liu, apa artinya ini? Saya sendiri mengirimkan hadiah favorit Anda ke tangan Anda. Setelah pesta pernikahan selesai, Anda bisa membunuh atau apa saja yang Anda inginkan. Suka? Tidak? Jangan bunuh. Su Yao, tolong, niatkan persahabatan kita selama bertahun-tahun. Tolong ampuni saya kali ini. Iya. Baik. Terima kasih. Hahaha. Karena mahar sudah diterima, kita segera undang para menteri untuk menghadiri pesta. Saya, Raja Shenlong, menikahi putri kerajaan besar Anda. Kedua identitas kita setara, jadi tidak perlu formalitas. Para menteri kerajaan besar, tanda tangani perjanjian pernikahan, kemudian masuk ke kamar pengantin. Hahaha bagus. Hahaha. Beritahu para menteri di luar yang menunggu. Masuk segera. Pesta dimulai. Ya hahaha pergi. Semuanya salah. Mengapa raja ini memanggil Anda? Untuk minum minuman pernikahan raja ini dan putri. Tapi kalian semua menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah murung. Apakah Anda datang ke pemakaman?
Ahahaha. Turun dan mulai bernyanyi untuk raja ini. Hahaha. Mulai. Mulai. Hahaha. Hahaha, begitulah. Ajak Putri Fei keluar. Katakan padanya para menteri sudah hadir. Bunga sudah mekar, ikut raja ini dalam upacara besar. Hahaha, undang putri. Putri, mereka sedang memanggil. Putri, tidak menunda lagi. Mengapa saya merasa Anda lebih bersemangat daripada Raja Kuanrong? Saya memang bersemangat. Saya takut semakin lama semakin banyak masalah. Anda takut Jenderal Lu tiba-tiba datang di tempat pernikahan. Itu adalah kesempatan terakhir di mana Lu Ziming mungkin muncul. Semakin cepat kita tenangkan, semakin kecil kemungkinan dia hadir. Jadi semakin aman. Jadi, siapkan pernikahan. Putri keluar. Ha. Ha. Hahaha, Chen Zong. Sembah Putri. Putri ribuan umur, ribuan umur, ribuan umur. Yo Jun bangun. Jenderal militer ingin mengatakan apa? Istana bangun. Tapi istana sudah bangun. Jenderal militer tetap lakukan sesuai keinginan istana. Hahaha, apakah kalian semua mendengar? Putri kerajaan besar Anda sudah setuju. Jika kalian bicara omong kosong lagi, saya potong kalian. Hahaha. Berhenti. Raja ini tidak tahu mengapa putri kerajaan besar Anda ingin menikahi. Tapi toh dia seorang putri. Raja ini hanya memeriksa aturan pernikahan Anda. Jadi, itu 3 sujud ke langit dan bumi saja. Yang utama, Anda memimpin hahaha, jadi mulai. Sujud pertama ke langit dan bumi. Sujud kedua ke orang tua dan kaisar. Sujud ketiga ke pasangan. Jika ingin menikahi putri kerajaan besar kita, lewati dulu tombak taruhan saya, Lu Ziming. Hu Ziming, dari mana Anda muncul? Masih mengganggu pernikahan raja ini. Putri saya adalah tunas emas tunggal kerajaan besar. Orang yang menikahinya harus orang yang dia sukai. Sebagai jenderal setianya, saya secara alami harus melindunginya dari segala hal. Saat dia tidak menyukai, hanya satu kata. Ingin menikahinya, lalui dulu mayat saya. Hahaha, hanya dengan Anda dan ratusan pasukan penjaga Anda. Hanya dengan saya sendiri sebagai jenderal. Hahaha, saya dengan langit tinggi ini. Bunuh dia, jangan. Saya tidak tenang. Saya kekurangan satu jenderal yang menghalangi pernikahan kita. Sekarang bahkan bawahannya harus mati. Mereka tidak bisa melewati. Saya benar-benar ingin mati. Saya benar-benar ingin mati. Saya sudah dengar pasukan naga kerajaan besar sangat hebat, tapi hari ini hanya seperti itu.
Sue Rong pandai berperang, juga hanya seperti itu. Lagi. Lagi. Siapa lagi yang punya keberanian seperti pasukan naga saya? Saya. Saya. Pergi dari bahaya. Pasukan Lu hati-hati. Orang Quan Rong memang pandai berperang. Raja Quan Rong ini bahkan lebih luar biasa. Pasukan Lu meskipun gagah, tapi dalam pertarungan 1 lawan 1, kalah. Itu hanya mati sia-sia. Ya, meskipun menang, apa gunanya? Di istana kerajaan ini masih ada puluhan ribu orang Quan Rong. Berani mengganggu pernikahan raja ini. Anda yang pertama, berani melukai tangan raja ini. Anda juga yang pertama. Ayo raja ini katakan. Anda akan yang terakhir. Waktu 1 jam. Bunuh. Rayakan kembali Zhao Jie. Tolong. Naga pertama kerajaan besar. Anda terlalu hebat. Mengapa Anda tidak bilang Anda terlambat? Menghabiskan 300 prajurit Quan Rong. Anda kira mudah? Anda bukan pengawal Su Tianhao. Ya. Tapi saya punya gelar wakil jenderal yang Anda tidak tahu. Kaisar mengirim ke rumah Perdana Menteri. Tentu saja seorang menteri besar. Kaisar mungkin bebal, tapi dia tidak mungkin tidak curiga pada siapapun, termasuk Su Chaoxiang. Jika bukan bantuan saya, bagaimana Lu Ziming bisa mudah membawa putri pergi, dan tanpa sedikit pun kejutan? Seharusnya Anda di penjara saya. Anda tidak benar-benar kira, saya kemarin pergi untuk membunuh Su Tianhao mereka. Anda pasti akan jaga ketat jika saya pergi membunuh. Saya kira Anda tidak mikirkan itu. Kemarin membunuh Su Tianhao mereka bohongan. Menyelamatkan mitra saya Cusun itulah yang sebenarnya. Anda bersembunyi terlalu lama. Semakin lama bersembunyi, semakin bisa dimanfaatkan saat kritis. Sesuai rencana, saya sudah memimpin. Para pengikut di rumah Perdana Menteri menyerbu istana. Di pintu masuk, mata-mata saya di rumah Perdana Menteri bukan sia-sia. Long Wenjian juga segera minum apa yang disebut obat Istana 1. Istana 1, meskipun tidak bisa lawan tentara angin sepoi, tapi menunda beberapa hari sampai 7 saudara laki-laki datang ke Qin. Cukup. Sekarang hanya Raja Quan Rong dan pengikutnya yang tersisa. Bunuh mereka atau dibunuh mereka, tidak masalah. Hanya dengan kalian berdua yang lemah. Ayo, 2 orang lemah ini. Aku di sini. Bunuh menteri, bunuh semua. Ambil putri untuk saya. Saya pergi.
Saya ingin pergi. Periksa saja. Xiao Tao, cepat, putri pergi. Di luar ada pasukan naga. Saya bilang saya ingin menunggu Anda pergi bersama. Kota kuno. Hamba tidak mengizinkan dia menikahi, tinggi dan diharapkan. Keinginan seumur hidup hamba adalah putri bahagia. Sembah putri nenek, ribuan umur, armada ribuan umur. Sejak itu lagi. Tidak ada yang tahu di mana Anda sering pergi. Sampai malam itu, di bawah pimpinan Jun Longye dan Jun Chu. Hingga saudara laki-laki ketujuh menjadi gubernur di musim lain. Kasih sayang dan dendam seperti lembah. Orang tua ribuan umur, Zhuang Xin bangun. Sekarang musuh besar sudah dikalahkan, tapi kerajaan besar tidak bisa tanpa pemimpin. Kami setelah berdiskusi meminta putri mengelola pemerintahan, naik tahta dan menjadi raja. Mohon putri mengelola pemerintahan, naik tahta dan menjadi raja. Kaisar ribuan umur, bangun. Hati dalam bahaya. Bawa tahanan yang berencana memberontak. Xiao He. Qin Suyao kembali ke Putri Oh, kembali ke Kaisar. Saudara laki-laki ketujuh gubernur menyerang Kam Kuan Rong, menangkap Su Tianhao, Su Yirou berdua. Adapun Zhang Jingtian, kami tangkap di istana. Seperti lalat tanpa kepala berlari ke sana kemari. Kami tahu dosa mereka dalam, jadi kami simpan dengan ketat. Tunggu Anda kembali ke ibu kota. Anda yang putuskan. Adapun Jenderal Lu, Chu Sun dan Ye Lu Hua, saat kami memimpin tentara masuk ke tempat pernikahan, tidak menemukan jejak atau mayat mereka. Pencarian selanjutnya, juga tidak ada petunjuk sama sekali. Su Yao tidak, Putri tidak, Kaisar, kami salah, kami benar-benar salah, tolong ampuni kami. Selama Anda tidak bunuh saya akan jadi budak Anda, jadi budak. Itu tidak perlu. Bawa pergi. Lihat sana, katakan tidak. Bagaimana saya berani duduk di sana tidak? Anda seharusnya menjadi pejuang, meskipun mengelola pemerintahan, tapi tetap hati rakyat. Anda bisa beristirahat di samping Kaisar, tapi Anda malah memaksa masuk ke perkemahan. Kaisar tanya Anda, apakah Anda menyesal? Menyesal? Usus palsu saya sudah menyesal. Su Yao, Anda bertanya begitu. Apakah berarti saya punya kesempatan? Selama Anda beri saya kesempatan, saya jamin saya akan patuh pada Anda. Saya bersumpah kepada langit. Jika saya masih berani menyakiti Anda, bahkan kesempatan jadi budak. Anda harus tahu, budak seperti ini. Tapi Anda menjadi puisi yang Anda tulis. Puisi. Berapa banyak pakaian yang Anda tulis? Anda belajar tinggi, pengkhianatan yang jelas. Bahkan luka.
Jika bukan Jenderal Lu, Kaisar sudah lama mati bukan? Dan Anda, Sue Tianhan, sebagai Perdana Menteri, segala urusan dalam dan luar kerajaan besar di tangan Anda. Tidak hanya tidak tahu cara berbuat baik, tapi juga guru dan murid memberontak, mencuri kekuasaan. Waktu tahu identitas Kaisar sebelumnya, bukannya membantu Kaisar kembali, malah memikirkan cara rahasia membunuh Kaisar. Apa yang Anda katakan? Pemenang menguasai, pecundang kalah. Tua ini tidak ada yang bisa dikatakan. Bagus sekali pemenang menguasai. Jadi baik. Kalian dengarkan baik-baik, Kaisar bagaimana menghukum. Ayo. Orang. Su Tianhou karena mencuri kekuasaan, tapi memasukkan perintah Kaisar sebelumnya. Hukum mati keluarga, segera eksekusi, tidak boleh ada ampun. Adapun Su Tianhou, keluar perintah, saya lelah. Lakukan. Tahanan Zhang Jingtian, emosi liar lebih dari api, menentang Su Tianhou sendiri mencuri tahta, kirim ke gurun utara, seumur hidup, setelah mati dikubur. Tahanan Sui Rao sebagai anggota keluarga Su, hukum mati keluarga, tapi dia terlibat dalam kesalahan, kirim ke gurun barat laut. Ah Kaisar, ampuni, ah Kaisar. Kaisar. 7 saudara laki-laki gubernur. Hamba, Segera kumpulkan tentara, serang dan kalahkan Kuan. pukul di tengah. Yang mati. Saya siap menerima perintah. Berangkat segera ya. Xiao Tao. Hamba di sini, bantu Kaisar dengan dekret nasional. Dekret seperti apa yang Kaisar inginkan. Karena itu, sejarah asmara. Karena itu cinta yang dalam. Rindu saat berpisah. Mengapa bukan? Jalan kematian 10 hari. Jalan yang tidak mati.